dimakan atau dibagikan lebih kepada panitia atau orang-orang yang membantu. Biasanya di masjid kami khususnya memang orang-orang atau jemaah yang ikut membantu nantinya diberikan lebih darinya sebagai bentuk mungkin hadiah dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bagaimana itu apakah boleh. Yang kedua, yaitu ada kami mendapatkan tulisan hasil dari Bacul Masail, yaitu bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban. Karena sini disebutkan satu kitab bahwa dana masjid dibagi untuk 3 bagian saja, yaitu yang pertama untuk orang yang memakmurkan masjid, yang kedua untuk kemaslahatan masjid, yang ketiga harta atau infak mutlak untuk pembangunan masjid. Nah, sementara di beberapa masjid yang kami temukan ada masjid yang membantu dengan uang kas masjid untuk operasional seperti masak-masak dan lain sebagainya. Jadi operasional kurbannya tidak cukup sehingga harus disupport dengan dana masjid. Nah, bagaimana hukumnya di sini ketika dana itu dikeluarkan untuk operasional? Ada juga ulama yang mengatakan bahwa jangankan dana yang digunakan di situ, air saja, air yang digunakan untuk membersihkan darah hewan kurban dan lain sebagainya, itu tidak boleh digunakan kalau air itu dari masjid. Kalau bisa, orang yang berkorban itu harus berinfak ke masjid kalau mau menggunakan air masjid, karena masjid bersifatnya adalah untuk umum, sedangkan kurban adalah untuk pribadi. Mungkin itu saja penjelasan dua hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya bagi yang menyembelih yang tidak sholat, artinya dia sudah Islam tapi tidak sholat. Ya, ketika untuk diajak tes ya, praktek sholat ternyata lari dan tidak ikut, artinya memang benar-benar tidak sholat atau belum sholat. Terus ketika itu memang bisa jadi itu ada di dalam sekitar kita, ya mungkin Pak Imamnya karena nggak biasa potong menyembelih hewan kurban, kemudian yang biasanya ya warga atau siapapun yang memang sudah siap untuk menyembelih. Setelah itu untuk meyakinkan bahwa si yang menyembelih itu suratnya seperti apa. Kalau dulu saat kita masih di kampung itu nyembelih ayam saja harus Pak Kiai yang ada di musola, bahwa dibilang orang yang nyembelih binatang atau hewan itu harus tidak boleh putus bulunya. Jadi mikir ya terus putus bulunya ketika dipotong gitu. Akhirnya ternyata memang maknanya itu tidak boleh putus daripada sholatnya, seperti itu.
Jadi ketika terjadi ada di dalam sekitar kita, kemudian kita mengetahui, terus bagaimana cara untuk meluruskan, kita mungkin itu ke masyarakat, mungkin di jamaah, ya, supaya tidak meneruskan lagi si tadi yang biasa motong binatang tadi nggak jelas sholatnya, apa gitu ya? Apakah mungkin juga ya langsung dikat, ya nggak boleh dimotong, takutnya nanti namanya potong masyarakat akan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Ya, apakah juga ini perlu langsung kita ambil alih, kita cari mungkin siapa yang sudah memang terbiasa dan berani, karena menyembelih itu tidak mungkin hanya sekedar mungkin Islamnya yang bagus, ya, tapi keteguhan juga harus kita berani. Kadang-kadang sudah tercium darah dan melihat ngalirnya darah sudah gemeter. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kurban yang diberikan kepada panitia sebagai upah rasanya, bagaimana hukumnya, apakah boleh diberikan? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan kurban atau personalnya? Tadi beliau sampaikan hatta air untuk kita cuci daging ataupun jeruan ataupun yang lain itu tidak boleh. Jadi bagaimana penjelasan dari materi kita tentang dua pertanyaan dari Ustaz Masud? Bisa-bisa itu dijawab pada beliau Ustaz Sulaiman. Insyaallah dijawab oleh Pak Ketua. Pada Ustaz kita kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz Masud. Terima kasih. Sebelum kami menindaklanjuti beberapa item asilah atau pertanyaan yang disampaikan sahabat-sahabat imam terkait masalah ujian dan yang lainnya, ini kami dapat titipan dari saudara-saudara kita yang ada di Tanjung Kundang di Jembatan 1 Barelang. Beberapa hari yang lalu beliau silaturahim kepada kami meminta bantuan pengajuan untuk pendistribusian daging kurban. Karena beberapa 2 tahun yang lalu kalau tidak salah kami juga dimintai bantuannya lewat sahabat-sahabat iman panitia kurban di wilayah Gadu Haji untuk bisa menyisihkan sebagian daging kurbannya untuk kita salurkan membantu sahabat-sahabat kita di Pulau Ubud 2 tahun yang lalu. Ada beberapa imam pengurus yang menyertai kami untuk penyalurannya kemarin. Waktu itu ada Pak Joko dan beberapa pengurus yang lainnya, dan alhamdulillah sangat antusias, sangat diterima dengan baik hasil distribusi daging kurban dari sahabat-sahabat imam. Dan untuk tahun ini kembali lagi, ya, walaupun kami itu tidak ada program, tapi kita didatangi, diminta bantuan. Karena kita dimintai bantuan, ya sebisa mungkin kita membantu saudara-saudara kita yang memang di sana itu sangat minim yang berkurban. Alhamdulillah kalau kita perhatikan di wilayah Gadu Haji, di setiap masjid, walaupun itu 1 ekor, 2 ekor sapi, alhamdulillah pasti ada. Tapi di sana itu menurut cerita dari beliau namanya Pak Umar Gani di sana, kalau yang kemarin itu di Pulau Ubud malah Masya Allah sangat memprihatinkan Pak Oroyai. Itu imam musolanya itu kakinya itu apa ya? Apa Pak Ijo kemarin tutup ya? Pincang, dua-duanya itu pincang. Itu imam musola. Mayoritas itu sekelilingnya itu kurang non semua. Jadi ada beberapa kakak saja, kira-kira 20 kakak yang muslim. Dan itulah yang harus kita support, harus kita bantu. Alhamdulillah, walaupun kita itu kasih daging, itu pulang itu kita dibawain ikan sopong. Alhamdulillah, saking senengnya itu. Mereka itu jarang makin daging sapi apa daging kami itu jarang sekali. Maka senengnya nyambut kami itu luar biasa. Nah, ini untuk
tahun ini kami kembali kemarin mendatangi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari Tanjung Bundar itu melalui barangkali di Nurul Iman dan Nurul Islam. Ya, ada majelis taklim minta tolong karena tahu beberapa tahun yang lalu kami memang sengaja tidak semua masjid ya, tidak semua masjid tapi beberapa masjid yang memang punya potensi hewan kurbannya itu agak lebih. Seperti Pak Haji Rosikin Darussalam itu kan penikmat daging kurbannya. Pak Yai Sopakilah, saya kira tahun ini 19 sapi kan, 20 malah, Masya Allah. Ya, jadi saya mohon nanti untuk bisa menyisikan lah ya sebagian untuk saudara-saudara kita di Tanjung Bundar. Nanti insya Allah nanti siapa yang bisa menyertai ikut ke sana membuka bareng malam alhamdulillah. Ya sama-sama kita antar ke sana dan kita juga sama-sama tahu kondisi saudara-saudara kita itu seperti apa di sana, yang kurang apa nanti bisa kita saling menutupi dan saling mendoakan. Ini kemarin saya sudah minta Pak Yai Nurahim untuk membuat proposal, cuma nggak semua masjid, hanya 30 yang kita buatkan. Untuk orang Bulian ada beberapa masjid, di beberapa masjid, Bukit Tempayan juga beberapa masjid, dan nanti kami minta tolong titip kepada sahabat-sahabat imam yang tidak hadir, yang kita tunjuk, minta kesediaannya untuk menyisikan sebelum di kurban. Nanti insya Allah kami untuk bisa menyampaikannya. Ya, untuk teknis penjemputan atau pengambilan daging kurban nanti tolong imam masjid para kiai untuk bisa menyisikan dulu. Nanti insya Allah ada tim yang akan menjemputnya. Tapi kalau memang bersedia, yang tidak keberatan bisa diantar dulu ke tempat saya dulu di Tegal juga. Nanti insya Allah kira-kira habis maghrib nanti baru kita akan serahkan ke sana sama tim nanti yang akan berangkat ke sana. Oke, insya Allah mungkin demikian. Insya Allah siap buka yang ini. Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya terkait untuk pertanyaan yang seperti Pak Yai Nasmin tadi, itu memang yang beredar di video itu sebenarnya sudah lama. Jadi seperti yang kita pahami ya, setiap momen-momen Idul Kurban itu ya pasti ada hal-hal yang perlu kita kita tanggapi dengan penuh kedewasaan, termasuk yang lagi viral sekarang itu di mana-mana. Sebenarnya bukan sekarang, dulu itu sudah ada, bahwa bagian panitia selain jatah warga, biasanya kan kalau panitia itu kan memang ada tambahan khusus untuk jatah panitia. Nah itu yang diviralkan kan, yang dibahas kan itu hukum dagingnya itu gimana. Sebagian para mubalek yang ada di YouTube, ada di medsos, saya perhatikan itu tidak memperbolehkan karena itu dianggap sebagai ujroh atau upah. Kalau dianggap sebagai ujroh dengan menggunakan dagingnya memang tidak boleh, haram. Dalam kitab-kitab fikih manapun, mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, sampai kitab yang penjelasannya lebih luas seperti Majmu', ya, Minhajul Talibin dan lain sebagainya, tidak ada redaksi yang memperbolehkan memberikan daging sebagai ujroh atau upah untuk para panitia. Memang kayak diizinkan. Tapi kalau itu diartikan sebagai hadiah, sebagai bentuk ikroman, sebagai bentuk penghormatan, karena yang mudhohinya atau yang berkorban itu kan dibantu. Sebenarnya yang punya kewajiban untuk menggorong menyembelih dia yang berkorban, bukan Pak Haji Rosikin, bukan panitia, yang punya hak mengolah, menguliti dan semua itu yang berkorban. Karena tidak ada kesadaran atau tidak paham tentang teknis penyembelihan secara syariat, maka dalam hal ini minta bantuan untuk panitia. Biasanya yang bukan memberi itu Pak Imam yang paham persis. Tetapi harus disediakan ujrohnya, upahnya tidak boleh berupa daging.
Makanya harus panitia menginstruksikan kepada mubali yang berkorban untuk tambahan biaya administrasi atau operasional. Ya. Nah, kalau nanti panitia dikasih gaji lebih, terus itu diartikan sebagai ujroh, memang haram betul. Tapi kalau diartikan sebagai bentuk hadiah karena sudah membantu kita yang berkorban, itu sah-sah saja menurut hukum ataupun menurut uruf. Uruf itu kan kebiasaan tradisi yang sudah berlaku. Dan insya Allah selama ini yang berkorban itu sudah sepenuhnya menyerahkan sistem teknis bagian distribusi daging korban itu sepenuhnya sudah diserahkan kepada panitia. Panitia statusnya itu sebagai wakil yang berkorban. Ya itu boleh. Ya menurut hukum. Tapi kalau untuk orang yang punya duit ya jangan. Kita sesuaikan. Kalau yang punya duit korban sendiri itu harus sendiri. Kalau kita bilang orang yang berduit, kakek korban nggak apa-apa. Nanti kita nggak syukuran terus kan. Ya, makanya ini solusinya jadi imam itu dianggap oleh jamaahnya adalah orang yang multi talent. Imam itu harus bisa apapun, ya, bisa kesurupan, bisa merugian, ya. Ada suami istri yang mau bercerai, harus sudah bisa. Orang meninggal, apalagi, ya. Ada kurban, pokoknya multi talent lah, gitu kan. Ya, maka kemudian IPIN ya mengadakan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Ya, maka para imam, ya, kalau menurut saya kayaknya malah yatimul wajib illa bi fawal wajib itu ya imam itu wajib ya harus bisa ya kalaupun belum bisa menyembelih sapi ya ayam dulu lah ya cuma jangan kata Erozikin tadi sampai kepalanya putus ya. Baik, jadi terkait dengan hal tersebut maka tentu ada afdaliyah. Sebuah amalan atau ibadah itu dikatakan sah ketika memenuhi dua hal. Yang pertama adalah syarat ibadah tersebut dan yang kedua rukun-rukun ibadah tersebut. Jadi kalau syarat dan rukun itu sudah terpenuhi maka ibadah itu sah. Tapi kalau berbicara tentang apakah pahala dari ibadahnya sempurna atau tidak, maka kaitannya dengan sunnah dan meninggalkan makruhnya. Sama halnya ketika kita berwudu. Kita berwudu dikatakan wudu kita sah ketika anggota wudu yang kita basuh cuma 4 saja. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi kalau mau wudu dikatakan sah cukup membasuh muka, artinya anggota wudu tak perlu kumur-kumur, cuci telapak tangan, cuci telinga, ya, masukin air ke hidung, istinsaq wal istinsyaq. Cukup muka, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala dan dua kaki sampai kedua mata kaki, maka sah wudunya. Boleh dia sholat, boleh. Tapi kalau bicara keutamaan pahala wudu, maka tentu harus menyertakan sunnah-sunnah wudu. Sekaligus juga meninggalkan yang dimakruhkan ketika berwudu. Nah, tinggal kita ya coba analisis, coba cek apa sih syarat-syarat orang yang menyembelih kurban itu. Ya. Yang pertama tentu karena kita ya dalam agama kita ya harus muslim. Walaupun sebagian ahli kitab halal tidak. Sebagian ahli kitab halal tidak. Ada dalam surat Al-Maidah juga, ya, ayat yang ke-5 disebutkan di situ
Ya, maaf bukan Al-Maidah. Apa namanya? Lupa saya. Ya, di situ dijelaskan boleh 9 ahli kitab. Gitu. Tapi tentu ahli kitab yang mana dulu gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua ya karena ini bicara tentang skill tadi yang disampaikan Kiai Huda, ya bagaimana memotong sehingga putus urat-urat yang harus diputuskan ya dan lain sebagainya, maka ini harus dipelajari. Ya, karena skill itu kan bisa dipelajari. Ya. Terkait dengan hal-hal yang lain, merobohkan hewan kurban sekarang sudah pakai alat. Kalau dulu ya pakai otot, ya. Sekarang pakai otak gitu ya, merobohkan hewan kurban itu. Ya, dan memperlakukan hewan kurban dengan baik itu kan masuk daripada kesunahan dalam berkurban. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, kalau yang Pak Imamnya belum bisa atau belum ada skillnya sehingga nanti menyebabkan hewan kurbannya tidak sah, sehingga ada orang lain katakanlah bukan menjagalnya tapi kok sholatnya bermasalah, kira-kira sah atau tidak sembelihannya? Dia muslim tapi jarang sholat. Kalau berdasarkan tadi ya dikatakan sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi tentu yang lebih utama yang menyembelih adalah yang pertama orang yang punya skill, yang kedua juga orang yang bagus dalam ibadahnya. Jadi ini berbicara tentang afdholiyah, keutamaan. Dan tentu kita semua pengennya keutamaan ya. Ibaratnya kita didatengin orang, ada yang mau ngasih Pak Imam ini amplop. Amplopnya 2 warna, ada yang warna putih, warna coklat. Yang warna putih isinya 1 juta, warna coklat 5 juta. Pak Imam suruh pilih yang mana Pak Imam? Warna putih apa coklat? Kira-kira pilih yang mana Pak Imam? Yang coklat. Yang afdol. Ketika tidak afdol, ketika ditawarkan pahala, mau yang mana? Ya. Seringnya kita ngambilnya yang sedikit pahalanya, gitu. Bukan yang banyak. Ditawarkan ada puasa tarwiyah dengan puasa Arafah. Arafah saja lah. Ya, kalau ditawarkan pahala biasanya milih yang minim.